Saya seorang istri. Saya sering diperlakukan dengan sangat kasar oleh suami saya. Dosakah saya jika menuntut cerai? Memang ada sebuah hadis yang artinya siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka bau surga tidak akan tercium olehnya. Tapi apakah istri yang suaminya kasar kemudian ia menuntut cerai termasuk dalam golongan itu? Oke, simak video ini selengkapnya jika ingin tahu jawabannya. Sobat R5 yang dirahmati Allah, setiap pasangan suami istri yang memasuki jenjang pernikahan bersiap mengarungi bahtera rumah tangga, pasti mengidamkan sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kedamaian, jauh dari pertengkaran. Tapi faktanya tidak ada satupun keluarga yang tidak mengalami ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan pasangannya. Seperti kasus di atas, ia diberi ujian oleh Allah berupa suami yang berperingai kasar. Kembali kepada pertanyaannya, apakah boleh istri menuntut cerai? Jika istri berada dalam kondisi seperti yang diutarakan di atas, maka secara agama dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam hukum Islam diistilahkan dengan khulu'. Istri menggugat cerai suaminya dengan syarat ia harus mau mengembalikan sejumlah mahar atau harta senilai mahar kepada suaminya tersebut. Tapi sebelum memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai, ada baiknya istri melakukan hal-hal berikut ini agar tidak muncul penyesalan kelak di kemudian hari. Pertama, muhasabah, evaluasi diri. Dalam tahap ini, istri mengevaluasi diri. Mengapa suaminya berperingai kasar seperti itu? Apakah ada sikap yang keliru dari dirinya? Apakah ada perilaku darinya yang menjadi pemicu bagi suami berlaku demikian? Komunikasikan hal itu dengan suami. Tentu saja saat suami dalam keadaan tenang, bukan pada puncak kemarahannya. Dan istri senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berlaku baik, bahkan menjadi jauh lebih baik dengan harapan suaminya bisa berubah atas izin Allah tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari kejahatan? Tentu saja adalah kebaikan. Jika kita mampu melakukannya, apa yang dijanjikan Allah? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang sebelumnya ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan berubah menjadi teman yang setia. Membalas kejahatan dengan kebaikan berat. Memang berat. Tapi kalau kita mampu berlaku seperti itu, qadarullah, atas izin Allah, suami bisa berubah menjadi baik. Emang bisa? Apa sih yang sulit bagi Allah? Jika Allah menghendaki, semuanya bisa terwujud kun fayakun, termasuk merubah peringai suami yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Bahkan misal sudah ditempuh cara ini, namun suami belum juga berubah, jangan merasa rugi, karena di sisi Allah tetap akan dinilai pahala yang besar. Kedua, komunikasikan dengan suami.
akan ketidaknyamanan istri terkait perilaku suami. Beri nasihat, kasih teguran dengan bahasa santun, dengan bahasa yang elegan. Semoga dengan bahasa santun dan elegan suami mau berubah ke arah yang lebih baik. Ketiga, jika nasihat dan teguran si istri tidak mempan untuk merubah suami, maka carilah penengah yang bisa menasihati sang suami. Penengah yang dihormati dan disegani oleh suami, penengah yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi keluarga Anda. 4. Bersabar. Ya, bersabar. Terdengar klise mungkin, tapi inilah senjata orang yang mengaku dirinya beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Dalam kasus ini, suami menjadi ujian bagi istri. Lantas apa pesan Allah? Atasbirun, maukah kamu bersabar? Ternyata perintah Allah adalah bersabar. Pasti ada hikmah yang besar di balik perintah Allah ini. Ingat, ucapan pertama dari para malaikat bagi para penghuni surga ketika ia memasuki pintu-pintu surga adalah Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kamu karena kamu senantiasa sabar di dunia. Terakhir, jika langkah-langkah di atas sudah kita tempuh namun suami belum juga berubah, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, perpanjang sujud, tengadahkan tangan, panjatkan doa, minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang terbaik. Jikalau menurut Allah suami saya ini tidak menambah kedekatanku kepadamu ya Allah, tolong berikanlah saya kemudahan jalan untuk berpisah dengannya. Namun jika menurut Engkau menitipkan kebaikan yang banyak untukku dalam diri suami hamba, tolonglah ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk suami hamba ke arah yang lebih baik. Rubahlah sifatnya, rubahlah perilakunya, sebagaimana Engkau telah merubah sifat dan perilaku Umar bin Khattab. Jadikanlah keluarga hamba menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin.